Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyari Yusuf dengan NPM 2021 43502236 ingin memberikan simulasi untuk sistem pengambilan keputusan guru Quran terbaik di SD Hasanah Quranic School menggunakan metode SAW dengan dosen materi Bu Vanisha dan dosen teknik Bu Nurfida. Oke, jadi langsung saja kita mulai untuk tahap-tahapnya. Ya, yang pertama bisa dimasukkan dulu untuk untuk datanya ke localhost ya, terutama di htdocs ya, di xmpp htdocs. Nah, dimasukkan ke sini, nanti file rar-nya bisa dikopikan. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa mulai ini. Saya ulang, start ulang. Nah, lalu kita bisa masuk ke ininya dulu nih, menu database-nya. Ya, kita masuk ke database. Nah, ini kan saya udah ada. Nah, jadi di sini ada ada 5 tabel. Yang pertama tabel user. Nah, di user ini kita bisa menggunakan 2 role ya, admin atau penilai. Untuk di saya nih. Nah, untuk admin sendiri itu tidak bisa ditambah, tapi untuk penilai nanti bisa ditambah melalui halaman admin untuk kelola dan menilai. Nah, kemudian password kita pakai SHA256. Nah, oke, jadi itu aja untuk user. Kemudian kita masuk ke guru. Guru ini adalah data-data guru yang nantinya akan kita nilai ya, yang akan dinilai oleh tim penilai. Jadi guru ini tidak bisa login, hanya sebagai nama-nama yang nantinya akan dinilai ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penilaian. Penilaian itu berguna untuk ID penilai, untuk itu siapa sih yang nilainya di penilai, atau ID kriteria, dari kriterianya, atau ID guru. Nah, ini untuk nilainya. Nah, nilai ini menggunakan 0,2 sampai 1. Nah, kemudian di sini ada kriteria atau bobot ya. Ini bobot. Bobot ini ya nantinya akan menentukan seberapa besar nilai yang dikalkulasi. Jadi semakin besar bobotnya, maka dia nilainya semakin tinggi. Nah, kemudian ada hasil SAW, adalah hasil akhir yang sudah dihitung. Nah, ini adalah hasil yang sudah dihitung. Jadi kita udah ada nilai yang sudah dihitung. Nah, itu kita masukkan ke dalam Word skripsi kita atau yang dijilid. Nah, itu ada di sini. Oke, kemudian kita langsung masuk ke halaman nih. Oke, ini adalah halaman loginnya. Oke, kita masuk sebagai admin. Jadi namanya admin, terus passwordnya admin 0987. Oke. Nah, di sini adalah menu tim penilai yang nantinya bisa dimasukkan, bisa login melalui halaman tadi sebagai penilai. Nah, contoh di sini saya akan testing. Nah, ini jadi ada 2 data. Saya akan testing. Pertama, kita akan menambah dulu. Misalnya namanya Yusril Ahmad. Oke, nah terus kemudian kita masukin namanya Yusril sebagai username. Yusril, passwordnya kita buat mudah, 1234. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita tes hapus. Kita hapus nomor 9. Oke, terhapus. Nah, kita ketika cetak laporan, maka dia akan menampilkan data terbaru. Nah, tuh data terbarunya seperti ini.
Nah, ininya juga Bekasi, Jumat 15 Agustus 2025 karena alamatnya di Bekasi. Oke. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita setelah logout baru kita masuk ke tim penilai. Nah, kemudian pada menu guru itu kita bisa menambah dan menghapus data guru. Contoh, saya mau masukin nama baru. Misalnya Nadine. Oke, lulus NIP-nya 2015 contoh. Nah, maka akan masuk dan dicetak laporan juga itu akan terbaru. Langsung yang terbaru. Oke, setelah sudah kita masuk hapus, kita hapus nama Nadine. Oke, sudah. Untuk bobot sendiri itu kita maksimal 4, nggak boleh lebih dari 4, dan nilai bobot harus dalam angka desimal, jadi harus angka desimal dan berjumlah maksimal 1. Jumlahnya maksimal 1. Nah, jadi kalau misalnya bobotnya kurang nih, misalnya cuma 3, ya maka bisa tambahin lagi 1 ya. Ataupun misalnya 3 boleh, yang penting berjumlah dengan maksimal nilai 1. 100% ya, atau 100% ini. Misal di sininya 100%. Nah, kalau nggak misalnya itu kita bisa edit, kita masukin ini kita edit nilai kehadiran, tapi saya nggak mau ubah, hanya mencoba apakah bisa programnya. Nilai kehadiran 0.4. Oke, bisa ya, nggak ada kesalahan. Oke, ketika kita tambah, misalnya kita tambah nilai absensi, nilai absensi benar, udah coba absensi. Oke, bobotnya 0.1, maka dia akan ada alert kesalahan atau tidak bisa menambah. Ya, ini tidak menambah, dan juga kita di database-nya tidak akan menambah. Kita masuk ke kriteria, dia tidak menambah. Oke, langsung balik lagi. Kemudian setelah di bobot itu juga ada cetak laporan. Ini untuk memberikan laporan jika dibutuhkan oleh pihak yang akan menilai ataupun nanti yayasan atau yang berkepentingan di bagian ini. Oke. Kemudian ada menu ranking. Ranking ini adalah hasil akhir yang sudah dihitung, jadi kita hanya tinggal klik hitung, maka dia akan menghitung nilai akhirnya itu. Karena nilai kita sama, jadi dia tidak akan berubah. Nah, terus kemudian ada cetak laporan untuk nilai akhirnya, peringkat 1 siapa sudah ditentukan sampai peringkat terakhir. Dan juga nilainya sudah kita bulatkan ya di sini ya. Kemudian saya logout, masuk ke menu Arif dulu. Arif, dan ini untuk usernya. Oke, jadi ini udah ada nilai-nilainya yang tadi untuk menghitung. Nah, kita bisa juga lihat cetak laporannya. Oke, sudah seperti itu, langsung saya masuk. Nah, jadi misalnya ini kan udah ada nih. Nah, terus gimana sih cara gantinya? Nah, itu gantinya nanti langsung isi aja data ini. Nah, nanti akan mengupdate yang terbaru. Di otomatis update. Jadi yang lama-lamanya akan dihapus. Ini misalnya saya mau update Diva. Nah, nanti yang ini dihapus. Nah, terus masukin nilai yang baru gitu. Saya contohkan deh, ini kan udah ada datanya nih. Diva 5545. Kita ganti deh. 55 nih, kita ganti 5555, 100% nih berarti. Set. Nah, maka di bawah otomatis terganti Diva 5555 ya. Gitu. Jadi nggak perlu dihapus, jadi langsung update aja. Jadi ini mempermudah ya, karena takutnya kalau misalnya datanya banyak, maka dia akan mungkin agak ribet ya gitu. Mungkin ada yang terlewat atau apa gitu. Oke, jadi di sini ada juga menu untuk ganti password. Misalnya tim penilai mau ganti password apa biar nggak terdeteksi sama yang lain gitu, karena kan ini mungkin bisa di share di WA grupnya. Nah, sehingga ini bisa diganti password supaya tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Oke, kemudian logout. Oke, kemudian kita masuk ke Usereal atau penilai Usereal.
dengan password 1234. Oke. Nah, di sini belum ada nilainya karena ini merupakan tipe nilai baru ya. Oke, jadi ada Misha yang paling rendah itunya untuk nilainya, dan coba kita naikkan misalnya Nina, kita tambah nilainya 5 4 lah ya, 4 ini 4 juga. Oke, kita simpan nilai. Oke, 5544. Oke, betul, udah. Coba kita Misha paling bawah tadi, sekarang kita tambahkan 555 semua supaya ntar nilainya naik di rata-rata. Oke, kita simpan nilai. Oke, 5555. Oke, kita klik cetak laporan. Nah, yang muncul maka nilainya, poinnya 111118 ya. Nah, kemudian di sini bisa ganti password ya. Oke, sekarang kita lanjut ke balik ke menu admin 0987, enter. Oke, kita masuk menu ranking, kita hitung ulang rankingnya. Nah, Nina kan di sini, cuma bisa di sini nih. Nah, kita kita tinggiin nilainya, apakah dia naik? Oke, Nina tetap sama, tapi sama ke Alta. Nah, untuk Misa naik 1 tingkat ya, seperti itu. Jadi itu diambil berdasarkan rata-rata yang ada. Nah, maka perlu banyak penilaian yang hingga akhirnya menjadikan data itu menjadi lebih objektif ya, karena mungkin ada tiap orang mungkin beda cara penilai atau beda mungkin dari cara pandang. Oke. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa memuaskan. Kita logout. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.